Ini Bang Dwi Awe itu. Senang banget itu dia kalau diperhatiin ya Bang ya. Tutup. Aduh. Luar biasa teman-teman ini. Iya. Sampai nangis saya lihat Pak Dwi ini. Kenapa Pak? Kan ulang tahun deh. Maksudnya nggak dikasih kue ulang tahun lah, kue ulang tahunnya virtual. Iya. Mau saya pakai gambar gimana gitu ya? Iya. Malam lah ya Pak Dwi ya, ulang tahunnya. Maksudnya Jubilinya berbagi- virtual juga ya Pak Dwi ya? Iya. Tetap sama aja. Tetap kuenya virtual Pak. Tenang aja. Kan milenial kita sama-sama denger cerita. Ya, kan Storytelling. Storytelling. Ini bukan nguliahin ya. Jadi ini saya kasih tahu nih, ada satu menti saya yang kan saya mentor, terus yang ini kan menti itu dia punya web, dia memang ahli ya web, sudah lama sekali juga pergi keliling ke luar negeri. Nah di 4.0 itu kita berubah dari lecturer menjadi storyteller. Ya saya berharap gaya lecturer saya nggak kelihatan ya. Jadi storytelling aja, kita nyantai di sini karena Anda semua sudah tahu informasi. Jadi judulnya Self Improvement to Build Excellent Human Resources ya. Bagaimana self improvement membangun SDM yang excellent. Nah, kita tunggu arahannya dari Pak Bro Miki ini sebagai admin. Oke, Bro Socan, kayaknya udah pas tuh mulai sekarang. Oke, Silakan, kita akan mulai ya. Tempat kita Salam silakan. sukses semuanya ya. Iya. Dengan salam sukses semuanya dengan saya Mr. Sorchan, dan saya bergabung dengan HR Wiki ya, di endorse oleh HR Wiki untuk membagikan, untuk menceritakan lah tepatnya ya di era 4.0 ini, yaitu satu tema mengenai self improvement dalam rangka membangun ya pribadi SDM yang excellent. Oke, kita akan tampilkan PowerPoint saya. Next, kita akan lihat. Oke, ini judulnya ya, next. Kita akan masuk. Ini saya, silakan. Next lagi Pak. Nah, silakan menghubungi saya di channel YouTube saya. Di situ ada 300 bahan, free, gratis ya, Mr. Sorchan. Lalu juga ada di Spotify saya, yang audio. Itu juga pakai Mr. Sorchan, juga di Spotify. Saudara bisa pakai audio di situ ya, tapi pakai aplikasi mentoring self improvement with Mr. Sorchan. Itu juga ada Instagram saya. Jadi saya sedang membangun satu komunitas, satu konsultasi, yaitu berjudul mentoring self improvement. Tapi yang paling suka sebenarnya saya menyebutnya adalah manusia pembelajar atau penggiat pengembangan kepribadian untuk membuat Indonesia lebih baik. Yang paling suka saya sebenarnya dibanding apapun atribut saya. Dan atribut kedua yang paling saya suka, saya seorang ayah dan suami. Wah, itu paling keren itu di antara semua atribut. Ya. Kalau yang lain-lain cuma tip-tipan aja lah, gelar-gelar itu. Tapi yang paling keren adalah saya seorang suami, seorang ayah, dan yang paling keren lagi, saya adalah seorang manusia. Sekarang kita akan mendefinisikan tujuan self improvement itu apa sih? Jadi self improvement itu berasal dari dua kata ya. Bahasa Inggris, self itu diri kita sendiri, ya. Lalu improvement itu pengembangan. Miki mungkin yang Pak Arief bisa di-mute, Pak, supaya tidak terjadi distorsi suara nih. Oke, lanjut ya. Jadi self improvement itu adalah bertujuan untuk kita manusia ini bisa mengalami kesuksesan, kebahagiaan dalam hidupnya. Tujuannya itu sih. Dan nanti kita akan lihat apa sih definisi kesuksesan itu ya. Dan kebahagiaan itu karena macam-macam kesuksesan itu definisinya. Dan kita akan melihat
bahwa self improvement itu bagaimana pribadi kita tuh diimprove, terus-menerus bertumbuh, terus-menerus berkembang, ya, tidak ada selesainya sampai nanti kita dipanggil ke rahmatullah, gitu. Ya, next kita akan lihat selanjutnya PowerPoint saya. Next, Pak. Nah, kita akan lihat di sini apa sih arti kesuksesan itu ya? Kesuksesan itu artinya kita mengetahui tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita tuh apa? Kita harus tahu. Nah, nanti di dalam mentoring, proses mentoring kita akan merumuskan tujuan hidup kita tuh apa, gitu. Lalu setelah itu kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi misalnya kalau kita potensinya 0 sampai 10 gitu ya. Kita masih 7 ya, terus jadi 8, 8 jadi 9 ya. 9 terus jadi terus berkembang gitu. Tapi kadang bisa turun juga potensi karena beberapa hambatan di dalam kehidupan, misalnya yang pernah saya alami ketika saya konseling atau konsultasi, ada yang karena cerai, karena bangkrut, karena dipecat di PHK gitu. Nah, itu potensinya bisa melorot. Jadi dari 8 bisa aja dia jadi 6 gitu. Atau bahkan 5, bahkan bisa saja sampai 2 gitu. Nanti dinaikkan lagi seperti itu ya. Tapi terus harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, sukses itu adalah memberi hidupnya untuk bermanfaat bagi sesama. Nah, ini arti kesuksesan. Kalau kesuksesan hanya untuk dirinya sendiri, belum sukses di self improvement. Self improvement artinya kita perlu bermanfaat bagi sesama, entah kita profesinya sebagai apapun juga. Itu sukses sebenarnya. Bahkan yang saya kasih tahu, kalau dia misalnya sebagai tukang sapu misalnya, menyapu misalnya, itu juga kalau bermanfaat bagi sesama bisa sukses juga. Tetapi kalau posisinya tinggi, dia CEO sebuah perusahaan gitu, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama, itu tidak sukses. Ya, karena kita manusia diciptakan oleh Sang Pencipta yaitu agar bermanfaat bagi sesama. Oke? Ya, next, itu arti kesuksesan, keberhasilan seorang SDM ya. Nah, ada 3 hal penting tadi ya dari definisi tadi. Ya. Next, Pak. 3 hal penting ini perlu kita sadari, dan ini memang selalu akan menjadi poin penting di dalam self improvement. Yang pertama, kita harus menetapkan dulu tujuan hidup kita. Saya sering konseling, ada orang yang nggak tahu tujuan hidupnya, akhirnya dia terjerat masuk ke dalam masalah yang berat ya, masuk ke kecanduan narkoba, masuk ke putus asa, kecemasan, bahkan yang paling bahaya, kalau orang tidak punya tujuan hidup, dia sembarangan aja hidupnya, dan bahkan yang paling mengerikan dan amit-amit gitu ya, dia bisa melakukan yang sekarang banyak ya, yaitu bunuh diri. Karena dia tidak ngerti tujuan hidupnya apa. Untuk apa dia ada di bumi ini? Untuk apa dia ada di alam semesta ini? Nah, itu harus tahu. Gitu. Lalu yang kedua, dia harus menyadari bahwa di dalam dirinya tuh ada potensi. Ada potensi. Ya. Ada potensi, atau saya menyebutnya ada benih ilahi. Jadi ada satu benih yang ditanamkan di dalam dirinya, di dalam hati nuraninya, yang ditanamkan oleh Sang Pencipta kehidupan, yang perlu dikembangkan terus-menerus. Tidak ada selesainya. Begitu. Dan pengembangan ini tentunya bukan dari sisi akademis saja ya. Saya harus berkata bukan itu saja. Jadi misalnya S1, S2, S3 itu boleh saja. Dan itu boleh misalnya, atau eselon 4, 3, 2, 1 boleh. Tapi ada lagi potensi-potensi terus, dan boleh berkarir yang paling puncak, mengumpulkan harta benda yang paling boleh. Ya. Dan nanti akan dilihat di tayangan berikut, usia 20, 30, 40, 50, 60-an ada tahapannya. Nah, lalu yang ketiga, sekali lagi ya, orang yang sukses itu harus bisa memberi manfaat bagi sesama. Dengan mengembangkan orang lain menjadi mentor lagi, seperti Pak Bro Miki ya. Pak Bro Miki ini yang ngumpulin kita ini, dia
bermanfaat bagi sesama, dan menghadirkan mentor-mentor lagi, menghadirkan pemimpin-pemimpin lagi, menghadirkan pribadi yang excellent lagi, sehingga harapannya komunitas mulai dari diri kita, keluarga ya, keluarga kita, lalu komunitas di kantor, di pekerjaan, di bisnis kita, bahkan sampai nanti negara kita menjadi negara yang excellent dan maju, ya. Harapannya gitu, ya, jadi negara maju. Next. Jadi sampai ke sana aspeknya. Next, Pak Miki, kita lihat. Nah, 2 poin penting supaya kita ini bahagia dan sukses. Next. Simple sekali, tetapi sampai sekarang pun saya masih mempelajari, ya. Jadi dalam hidup ini sebenarnya ada 2. Next, silahkan Pak, lanjut. Belum lengkap itu. Nah, ada 2, ya. Poin 1, hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan poin 2, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke? Nah, yang bisa dikendalikan itu adalah apa? Mundur lagi Pak, belum Pak? Mundur Pak. Ya, yang bisa kita kendalikan itu adalah sikap kita, respon kita terhadap situasi kondisi, ya, pikiran kita, sikap, ya, attitude juga dari sikap. Tetapi yang tidak bisa kita kendalikan, kita nggak perlu kita kendalikan. Contoh misalnya respon. Misalnya saya ngomong ke Pak Hidayat misalnya, atau ke Bu Ana gitu. Saya nggak pernah tahu respon Bu Ana seperti apa, dan nggak perlu ngendaliin Bu Ana, karena Bu Ana bukan robot. Pak Hidayat juga bukan robot, ya kan? Nah, SDM yang dijadikan robot di perusahaan, di apapun, dia nggak akan berkembang. Karena orang berusaha mengendalikan orang, nggak bisa. Setiap orang tuh punya kehendak bebas. Dalam bahasa Inggrisnya free will, ya kan? Nah, nanti ada teknik komunikasi supaya kehendaknya itu bisa baik gitu. Jadi kita cukup mengendalikan apa yang kita kendalikan. Kita kan bukan super. Kita bukan Superman, Superwoman, ya, bukan. Jadi cukup itu saja. Kalau kita coba mengendalikan, misalnya pandemi ini seperti ini, ya, paling kita mengurangi dampak bencana bisa dengan pakai masker, cuci tangan, gitu. Tetapi pandemi sendiri, kalau mau dikendalikan, mungkin harus semua negara dengan WHO tadi. Cuaca misalnya, hujan, gitu. Hujan deras, ya kita tinggal nyiapkan payung. Nah, nanti akan dipelajari ya. Jadi kita harus bisa bijaksana apa yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini kadang orang muter-muter, jadi akhirnya jadi stres orang tersebut, gitu. Cemas karena berusaha mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Next. Nah, sebenarnya banyak ya self improvement next, tapi saya akan memberikan ada 7 aja dulu lah ya, supaya nanti bisa ketemu bulan depan, ketemu saya lagi. Yang pertama ada sikap dan attitude. Dalam self improvement, membangun sikap pemenang agar mampu bertahan, terutama menghadapi kesulitan. Sikap pemenang adalah sikap yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sikap pemenang mampu mengendalikan dirinya dan menanggapi situasi dan kondisi, serta mampu mengambil keputusan yang tepat, serta tidak mengalami ketakutan saat mengalami kegagalan atau kesalahan. Jadi intinya bahwa di dalam self improvement kita tidak ngomong bahwa hidup ini tidak sulit, tidak. Justru bagaimana kita bisa bertahan di kesulitan itu, bagaimana kita bisa menembus kesulitan. Dan kesulitan itu biasa ya. Jadi kadang-kadang kesulitan itu memang diciptakan oleh Sang Pencipta supaya kita diuji gitu, supaya kita tahan uji. Itu attitude. Next. Kita lanjut ya, nanti biar ada pertanyaan. Prioritas. Nah, ini kadang orang menjadi bingung karena masalah prioritas. Nah, di dalam self improvement kita harus mampu memilih prioritas yang baik dalam kehidupan kita. Prioritas-prioritas yang buruk seringkali membuat seorang SDM menjadi tidak excellent, menjadi gagal, hancur hidupnya. Nah, di dalam self improvement, konsep mengenai prioritas itu terjadi keseimbangan sebenarnya. Di antara pengembangan karakter pribadi, karakter berkarakter, lalu kepentingan keluarga, peningkatan karir, pekerjaan, profesi, dan kontribusinya di masyarakat, di komunitas. Nah, di self improvement kita, kalau misalnya ada orang ya menodongkan pistol di sini, Mr. Sorsan, milih mana? Pekerjaan atau keluarga?
Saya akan mendidik di dalam mentoring saya milih keluarga. Keluarga. Karena kita bekerja untuk keluarga, bukan keluarga untuk bekerja. Oke? Nah, tapi kalau mau ideal sih keluarga bagus, pekerjaan bagus gitu. Tapi biasanya kalau keluarga lemah, ya, lemah, pekerjaan bagus, jadi lemah pekerjaannya. Gitu. Karena nanti yang tersisa itu sebenarnya orang-orang itu adalah keluarga kita. Kita nanti jadi mantan direktur, mantan kepala divisi, mantan kepala seksi. Tapi kalau anak kan nggak ada mantannya. Ya tahu Pak Dwi ada mantan istri nggak? Kalau saya nggak ada. Ya, terus terang saya monogami aja, nggak poligami ya Bu Ana ya. Ya, saya monogami aja deh. Ya, jadi next itu nanti ada pembicaraan. Jadi prioritas ya antara keluarga, antara pekerjaan dan karakter pribadi. Keseimbangan sebenarnya kata kuncinya. Next, apalagi sih dalam self improvement yang perlu kita soroti, yaitu pola pikir. Dalam self improvement kita diajarkan pola pikir positif, terutama terhadap diri kita sendiri, ya, terhadap orang lain dan terhadap kehidupan. Ya kan? Pola pikir positif menjadikan seseorang tidak menyalahkan diri sendiri, memberi nilai diri rendah, sehingga dia menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan bos, bahkan menyalahkan kehidupan. Oh, hidup ini tidak bahagia. Menyalahkan pandemi. Oh, kenapa ada pandemi? Padahal pandemi seluruh dunia. Tidak. Orang self improvement tidak. Dia akan mengintrospeksi, dia akan mengoreksi, dia akan menumbuhkan semangat pembelajaran. Kenapa ada pandemi? Kita belajar lagi, nggak sampai putus asa. Karena kalau orang-orang putus asa nggak pakai masker, bisa nyetak rekor lagi. Tadi WHO ngomong kan 150.000 sehari orang yang kena COVID-19. Nah, jadi akan menumbuhkan produktivitas pola pikir positif ini. Pola pikir positif saya katakan sekali lagi tidak menghilangkan kesulitan. Tidak. Tetapi kita bisa menembus kesulitan yang ada. Karena sering kali kesulitan timbul karena apa? Kita menilai diri kita rendah. Ketika kita memberi nilai diri rendah, menganggap rendah orang lain, dan kehidupan ini jadi rendah. Loh, hidup ini tergantung sudut pandangnya, bahagia loh hidup ini sebenarnya. Tapi banyak orang nggak bahagia ya, karena pola pikir yang salah, karena mungkin ada trauma-trauma, dan segala macam itu perlu. Dia harus berintrospeksi terhadap persoalan-persoalan masa lalu dia sebenarnya. Next. Ada yang keempat sekarang kita akan masuk ke komitmen. Di dalam self improvement kita perlu ada komitmen. Kehidupan ini harus ada komitmen. Komitmen itu sangat berhubungan dengan apa? Integritas kita. Integrity, konsistensi, dan akhirnya menimbulkan kredibilitas. Ya. Dan kredibilitas itu kan, kepercayaan itu muncul karena tahan uji. Kemarin di grupnya Pak Miki banyak ya. Nanti kita akan ada 1.000 orang di HR Wiki ini. Ada nanya, Pak, gimana rekrutmen? Wah, bingung nih ya, gitu ya. Yang penting, kita keluar dari pekerjaan kita itu bukan karena kita nggak mau menyelesaikan masalah. Karena kadang-kadang kesulitan itu membuat kita tahan uji itu membuat kita jadi punya kredibilitas, dan akhirnya kita punya reputasi. Reputasi. Kita punya nama baik. Ya kan? Tadi saya ngomong di WA itu, kalau sudah headhunter, sudah punya nama baik, nggak perlu ada rekrutmen. Kayak CEO-nya, co-foundernya Bukalapak, langsung jadi salah satu direktur di Telkomsel. Karena dia udah punya kredibilitas dan punya nama. Ya, next. Selanjutnya selain komitmen, apa? Banyak, tapi saya 7 aja, karena angka 7 ini saya suka sekali. Lalu, 5 relasi, ini penting banget nih. Salah satu hal terpenting dalam kehidupan SDM yang excellent adalah relasi. Relasi yang baik adalah menghasilkan produktivitas yang baik. Sebaliknya, relasi yang buruk akan menghancurkan diri kita, keluarga kita, dan perusahaan kita. Nah, relasi itu berhubungan erat dengan apa sih? Jelas komunikasi. Nanti kalau Pak Bro Miki mau tema itu bisa juga. Komunikasi itu sebenarnya intinya apa menurut saya? Adalah menghargai SDM, sesama SDM. Nah, banyak di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di bisnis, orang nggak dihargai jadi keluar. Kenapa orang nggak menghargai? Tadi balik lagi ke tayangan yang selanjutnya. Orang tidak menghargai karena tidak memiliki
nilai diri yang tinggi, rendah diri dia. Maka dia menggunakan itu untuk orang lain. Ya, menghargai diri sendiri penting, lalu dia belum nyaman terhadap dirinya sendiri. Dia takut akan persaingan, misalnya kita nih pemimpin, wah nanti yang muda nanti lebih dari saya. Enggak, dalam self improvement kita bisa merayakan kemenangan bersama, kesuksesan bersama. Nggak takut, makanya ada tagline gini, hurt people, whole people, heal people. Orang yang sakit, yang masih rendah diri, belum selesai, dia akan nyakitin orang lain. Tapi kalau orang yang sudah penuh, sudah nyaman dengan dirinya sendiri, dia akan menyembuhkan orang lain. Ya, itu relasi. Next, kita akan lihat lagi next. Sebentar lagi, tinggal dikit aja nih, tinggal 2-3 slide. Nilai-nilai, nah ini penting saudara. Nilai-nilai kita apa? Nilai-nilai seseorang itu dibangun, itu akan sangat berpengaruh pada kinerja kita. Yaitu nilai-nilai itu seperti kejujuran, menjaga moralitas, menghargai sesama, ya kan? Kebajikan, kejujuran, kemurnian, tulus, ikhlas, ya, menghargai orang lain, taat, ya kan? Nah, nilai-nilai positif inilah sebenarnya yang akan membangun kinerja kita. Jadi dalam self improvement, kalau saudara nggak jujur, saudara akan menuju kehancuran. Titik. Sebenarnya itu. Nah, tapi kan untuk jujur itu kan kita melawan arus. Ya itu, makanya kita belajar. Kita berimprove. Karena apa? Pondasi landasan hidup yang mendasari kehidupan seseorang adalah nilai-nilai atau integritasnya. Itu dasar kalau di rumah ada pondasi, ada bangunan, ada batang rumah, dan ada atap ya. Nah, kalau pondasinya goyang, saudara, percuma kita. Integritas itu adalah pondasi, kejujuran, nilai-nilai, ikhlas, tulus, ya. Tidak ada kepentingan apapun. Karena orang kan akan bertengkar itu biasanya konflik karena ada konflik kepentingan. Ya. Maka saya nyebutnya apa? Tadi saya ngomong saya lebih suka disebut atribut manusia, yaitu memuliakan manusia, memanusiakan manusia lagi. Karena banyak manusia yang perilakunya binatang. Saudara cukup klik aja berita-berita online seperti detik.com, kompas.com, saudara akan melihat ayah kandung ya ke anak kandungnya, ya suami ke istri membunuh dan segala macam, dan perilakunya bukan lagi manusia. Memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Itu inti dari self improvement itu, yang HR excellent tadi, human resources yang unggul, SDM yang unggul. Next, dikit lagi, kita harus bertumbuh. Nah ini, jadi self improvement itu digambarkan seperti pohon sih, kita ini harus bertumbuh karena ada benih yang ditanam oleh Sang Pencipta ya. Di situ dalam self improvement potensi SDM terus ditumbuh kembangkan agar tidak berhenti di suatu tempat, di satu kedudukan dan nominal. Ya. Saya pernah suatu saat menargetkan nominal sekian udah kelewat. Saya bilang berarti harus buat target lagi nominal yang tertinggi. Kedudukan juga terus. Tapi ternyata bukan itu, Saudara. Bukan tempat, bukan kedudukan dan nominal. Tapi nanti kita akan bahas ya. Melainkan kepribadian kita dibiarkan tumbuh berkembang. Karena definisi kesuksesan sebenarnya bukanlah dari hasil yang sesaat, tetapi proses terus. Proses. Jangan hasil sesaat, Saudara. Dulu saya pikir kalau saya punya mobil gitu sukses. Enggak. Mobil hanyalah sarana. Ya. Tapi itu karena saya umurnya 20-30 tadi, nanti ada ya. Ada. Nah, next coba. Ini yang penting nih. Saudara, bro-bro dan sisis, ya, dia baru membuat pondasi ya, penyelarasan. Kita membangun pondasi dan siap menyongsong kesuksesan masa depan. 20-an ya, gak usah angkat tangan, ya kelihatan dari sini wajahnya yang 20-an. Yang 30-an, itu penyesuaian. Kita mencoba hal yang berbeda dan menemukan yang efektif dan yang tidak efektif. 30-an, ya. Lalu 40-an itu kemajuan. Kita berfokus pada zona kekuatan. Ada satu kata kunci di self improvement. Kita harus bekerja, kita harus berprofesi pada zona kekuatan kita. Karena orang yang bekerja di zona kekuatan, dia tidak pernah bekerja. Dia hanya main-main saja, tapi digaji. Ya, kayak pemiliknya Facebook, Bukalapak nih, Muhammad Zaki ini udah keluar, co-foundernya udah main-main aja deh. Main-main digaji. Karena dia di zona kekuatan. Nah, banyak SDM
nggak bekerja di zona kokon, jadi bekerja tuh kayak stres, aduh ya, kayak kepanasan gitu. Nah itu udah 40 ya. 50 penilaian. Kita mengevaluasi kembali prioritas kita dan semoga kita bergeser nih usia 50-an dari kesuksesan menuju kebermaknaan. Dan usia 60-an dan seterusnya sudah puncak. Kita mencapai puncak permainan. Wah, ini permainan ya. Permainan kehidupan ya. Kita sudah nggak main-main lagi lah ya. Kita sudah jadi pemenang di situ. Nah, ada kata yang saya kutip sekali. Next, Pak. Ini kalimat ini penting di dalam self improvement ya. Bukan apa yang ada di belakang kita dan bukan apa yang ada di depan kita. Di depan pandemi ini masih panjang, kita nggak tahu ya. Tetapi yang paling penting yang ada di dalam kita. Oke? Yang ada di dalam kita ini kita bisa menyikapi baik di belakang maupun di depan. Dan next, thank you, matur nuwun, mauliate, arigato gozaimashita, gamsahamnida, dan sie-sie. Thank you. Oke, Bro Sochan, jadi kita buka ya, tanya jawab interaktif atau gimana? Kemudian bagaimana kita mengupayakan agar bawaan kita itu mau mempunyai kesadaran untuk melakukan self improvement.